Bab 062. 1. Aku pergi dulu. Delia melepas genggaman tangan Lukas dan melangkah pergi. Detik itu, Lukas langsung berbalik badan. Mulutnya terbuka hendak memanggil nama Delia tapi tidak bisa. Ada sesuatu dalam dirinya yang menahan untuk memanggil nama Delia. Mungkin sesuatu itu adalah rasa malu. Tapi mau bagaimana lagi? Yang terjadi sudah terjadi. Sekarang Lukas hanya bisa berharap pilihannya tidak salah. Delima, tolong jangan kecewakan aku. Tolong buktikan pilihanku tidak salah lebih memilihmu daripada sahabat-sahabatku. Lukas kembali berjalan menuju ke makam mamanya. Belakangan ini Regina tidak bisa berkonsentrasi melakukan apapun. Dia sangat mengkhawatirkan kondisi keluarganya sekarang. Hubungannya dengan Darius, hubungannya dengan Delia bahkan dengan Adrian. Semuanya jadi canggung dan jauh. Lagi-lagi, Regina hanya bisa menyesal, menyesal dan menyesal. Menyesal sudah membawa Delima pulang ke rumahnya. Seandainya aku tidak bersikap sok pahlawan dan membiarkan Delima ke kota, semua ini tidak akan terjadi. Ah tidak, meskipun aku membawa Delima ke Jakarta, jika aku tahu sifat aslinya, aku bisa mencegah semua kehancuran ini. Seharusnya aku lebih mempercayai putriku daripada putri orang lain, meskipun itu keponakanku sendiri. Regina menyadarkan tubuh di kursi kerja, menatap langit-langit ruang kerjanya. Dulu, setiap menatap ruang kerjanya ini, selalu muncul rasa bangga dan puas. Tapi sekarang hanya ada rasa hampa. Sekarang sudah pukul 7 malam, tapi Regina enggan pulang rasanya. Rumah itu sudah tidak senyaman dan sehangat. Apa itu yang Delia rasakan sebelum akhirnya dia memutuskan pergi dari rumah? Bagaimana perasaan putriku saat itu? Dia pasti sangat kebingungan dan tertekan saat itu. Apa dia sering menangis? Regina memejamkan mata sejenak saat rasa sakit menghimpit dadanya. Seandainya aku, Darius dan Adrian, satu saja di antara kami ada yang mempercayainya, Delia tidak akan pergi dari rumah. 2. Memang benar, Delia masih ada di Jakarta. Tapi jarak terbentang di antara mereka seakan jarak sejauh jarak benua Antartika dan Afrika. Rasa rindu bercampur rasa bersalah di hati Regina membawanya datang menemui putrinya. Sekarang dia berdiri di lobi apartemen putrinya. Sampai sekarang Regina masih belum tahu dengan siapa Delia tinggal. Dulu dia curiga Delia menjadi simpanan pria hidung belang. Tapi sekarang perspektifnya berubah. Mungkin saja Delia punya banyak uang dari endorse-nya dan menyewa apartemen ini. Astaga, ada apa denganku? Regina mengusap wajahnya dengan kasar. Lalu berbalik badan dan pergi tanpa sempat bertemu dengan putrinya. Lebih tepatnya Regina terlalu malu menunjukkan wajah dan penyesalan di depan putrinya. Keesokan harinya, setelah menunda sehari, hari ini Darius dan Adrian datang ke rumah Yolanda untuk menjenguknya. Setelah memasuki kamar, Darius meletakkan parsel buah dan makanan di meja. "Ma, bagaimana keadaan Mama?" Darius mendekat dan duduk di kursi single di samping sofa panjang. "Cucu Oma, sini peluk Oma." Yolanda merentangkan tangan menyambut Adrian dalam pelukannya. Dengan penuh kasih sayang, Yolanda menepuk-nepuk bahu cucu laki-lakinya. "Kamu semakin dewasa, wajahmu semakin mirip ayahmu waktu muda loh." Yolanda menangkup pipi Adrian dan mengecup pipinya. "Tapi kayaknya lebih gantengan aku deh, Oma." "Hahaha, iya cucu Oma ini memang yang paling ganteng sedunia." Di sofa itu, Yolanda berbaring. Wajahnya tampak lemah dan sedikit pucat dengan kaki diperban. "Apa lukanya separah itu, Ma?" tanya Darius khawatir.
Kamu lihat sendiri kan kondisi Mama sekarang. Kalau dulu luka begini nggak akan berakibat apa-apa pada Mama. Tapi kan sekarang Mama sudah tua. Terkena luka sedikit saja sembuhnya lama. Belum lagi rasa sakitnya. Dokter juga bilang Mama hampir kena serangan jantung gara-gara istrimu. Maaf, aku tidak menyangka Regina bisa melakukan itu. Darius menunduk merasa bersalah. Kamu nggak tahu aja sih gimana kelakuan istrimu di belakangmu. Setiap dinasehati selalu membangkang, beda pendapat sedikit langsung marah-marah. Memang ya, darah keturunan nggak bisa bohong. Darah rendah tetaplah rendah. Meskipun sudah diangkat derajatnya menjadi menantu keluarga berkelas, kelakuannya tetap rendahan. Adrian yang tadinya tidak ingin ikut campur akhirnya tersulut juga. Dia sering mendengar hinaan Oma pada mamanya, tapi kali ini sangat keterlaluan. Adrian sampai muak mendengar kata rendahan. 3. Adrian baru saja membuka mulut ingin menegur neneknya, tapi Darius memberi kode supaya diam saja. Darius tidak ingin memperpanjang masalah yang berujung konflik Yolanda dan Regina tak kunjung selesai. Kenapa kalian cuma datang berdua? Regina tidak ikut datang. Regina ada kerjaan di kantor, Ma. Halo, bilang saja dia nggak mau minta maaf sama Mama. Iya kan? Ya ampun, menantu macam apa itu? Sudah berbuat jahat, tapi nggak mau mengaku. Apalagi minta maaf. Keterlaluan sekali. Jangan-jangan kalau di rumah Regina juga egois begitu. Enggak, Ma. Regina selalu berusaha menjadi istri yang baik untukku dan ibu yang baik untuk anak-anak. Cih, mana ada. Kalau Regina bisa menjadi ibu yang baik, sekarang Delia sudah kuliah di jurusan kedokteran. Mama dengar Delia juga kabur dari rumah. Itu tanda ketidakbecusan Regina menjadi ibu untuk anak-anak kamu. Oma, Adrian akhirnya berbicara, meskipun Delia tidak mengambil jurusan kedokteran, masih ada alkukan. Aku kuliah di jurusan kedokteran dan sebentar lagi akan lulus. Apa aku juga bukti ketidakbecusan Mama? Yolanda sedikit panik mendengar cucu laki-lakinya tiba-tiba menjawab begitu. Aduh cucu Oma, jangan salah paham dong. Maksud Oma Regina kurang dibandingkan menantu-menantu Oma yang lain. Para menantu Oma yang lain berhasil mendidik anak-anak mereka kuliah di jurusan kedokteran, sedangkan Regina gagal mendidik salah satu anaknya. Sama saja dia gagal membesarkan anak, si Delia itu. Apalagi semakin hari kelakuan Delia semakin menjadi-jadi. Delia juga. Delia bukan anak gagal, Oma. Nada suara Adrian berubah serius, kedua bola matanya menatap tepat bola mata omanya yang membesar kaget. Hanya karena Delia punya impian yang berbeda dari keluarga yang lain, bukan berarti dia gagal. Dia pasti akan sukses dengan pilihannya. Dan tentang Mama, Mama juga tidak gagal membesarkanku dan Delia. Kalau Oma terus menyebut Mama dengan darah rendahan, sama saja Oma menghinaku. Karena di dalam darahku juga mengalir darah Mama, apa di mata Oma aku memang rendahan? Tidak. Jawab Yolanda cepat, mana mungkin Oma berpikir begitu. Kamu cucu kesayangan Oma. Oma juga tidak bermaksud menghina mamamu, tapi kelakuan mamamu memang seperti orang rendahan. Kalau bukan orang rendangan, lalu panggilan apa yang cocok untuk orang yang melakukan kejahatan tapi tidak berani minta maaf? Lihat kaki Oma. Semua ini gara-gara mamamu. Iya, tapi Oma nggak perlu memanggil Mama dengan hinaan begitu kan? Sudah Oma bilang Oma tidak menghina mamamu. Sudahlah, aku tidak mau bertemu dengan Oma lagi. Adrian bangkit dari sofa. Apa kamu bilang? Kamu tidak ingin bertemu Oma lagi? Jangan bilang begitu Adrian. Adrian tak mempedulikan omanya lagi karena sudah terlanjur kecewa.
Dia melangkah menuju ke pintu. Adrian, tunggu Oma. Yolanda langsung turun dari sofa dan mengejar cucunya. Lalu dengan cepat menahan lengannya. Oma bisa jelasin, tadi Oma hanya. Dek. 4. Kalimat Yolanda tertahan saat tiba-tiba ruangan menjadi hening dan semua pasang mata tertuju pada kakinya. Saat itulah Yolanda sadar, dia sudah melakukan kesalahan besar. 5. Aduh, Yolanda langsung pura-pura ingin terjatuh. Sang asisten, Sinta segera menghampiri Yolanda dan memegang lengannya. Nyonya. Aduh Sinta, kakiku sakit. Karena terlalu takut cucuku meninggalkanku, aku sampai nggak sadar lari. Dan sekarang baru terasa sakitnya. Aduh, Yolanda meringis kesakitan. Adrian mengerutkan dahi. Oma bohong ya? Bohong apa? Kaki Oma beneran sakit kok. Ini buktinya kaki Oma diperban. Oma bisa lari karena Oma paksain. Oma tahan-tahan rasa sakit ini demi bisa mengejar kamu, cucu kesayangan Oma. Bohong. Om bohong. Enggak, Adrian. Adrian, tunggu. Adrian tak mengindahkan lagi panggilan Oma dan tetap pergi keluar ruangan. Yolanda hanya bisa bengong. Dalam hati kesal sekali dan mengutuk-ngutuk Regina. Sifat keras kepala dan tidak sopan Adrian itu pasti keturunan dari Regina. Darius. Yolanda mengalihkan perhatian pada putranya. Sejak tadi Darius hanya diam. Kamu juga mau menuduh Mama berbohong. Menuduh Mama pura-pura sakit. Terserahlah. Mama nggak peduli. Mama sakit hati dengan sikap Adrian yang pergi begitu saja sebelum Mama menyelesaikan kalimat Mama. Sikapnya sangat tidak sopan seperti Regina. Kamu juga pergi saja dari sini. Mama bisa merawat diri Mama sendiri. Yolanda berjalan terlatih-tatih menuju ke kursi dengan bantuan Sinta. Aduh kakiku. Kasihan sekali hidupku. Di saat sakit begini tidak ada yang peduli padaku. Aku merasa sebatang kara, Hicks. Anak yang paling aku sayang juga tidak peduli padaku. Sinta dalam hati hanya bisa menghela napas dalam melihat kelakuan majikannya. Kenapa Mama ngomong gitu? Aku peduli pada Mama. Kita semua peduli pada Mama. Hanya saja, aku akan sangat kecewa kalau Mama pura-pura bohong supaya aku dan Regina bertengkar, ucap Darius. Mana mungkin Mama ingin kamu dan Regina bertengkar. Mama cuma mau kamu menasehati istri kamu supaya dia lebih nurut sama Mama. Tapi sepertinya istri kamu memang sudah susah dinasihati. Yolanda menatap putranya dengan serius. Bagaimana kalau kamu dan Regina bercerai saja? Semakin kesini sikapnya semakin keterlaluan, menunjukkan dia semakin tidak pantas untuk kamu. Dia, ya, aku pikir Mama sudah menerima Regina sebagai menantu Mama. 6. Loh kapan Mama bilang Mama nggak menerima Regina? Kalau Mama nggak menerima, nggak mungkin kalian bisa menikah, bahkan kalian punya 2 anak sekarang. Lalu kenapa sekarang Mama nyuruh kami bercerai? Kan sudah Mama bilang tadi, Regina nggak berubah. Dia nggak bisa menyesuaikan diri dengan keluarga kita. Bahkan semakin kurang ajar sama Mama. Kamu mau lihat Mama cepat mati gara-gara istri kamu? Jangan ngomong gitu. Yolanda berdecak, sudahlah, kamu pergi saja sana. Kamu sama sekali nggak tegas. Aku akan menasehati supaya Regina sikap lebih sopan pada Mama tapi aku tidak akan pernah menceraikan Regina. Ya, sesekali kami memang bertengkar, tapi pertengkaran itu tidak pernah mengurangi rasa cintaku padanya. Yolanda berdecih dalam hati. Dia yang tidak mendapatkan cinta sepenuhnya dari suaminya,
seketika iri dengan Regina yang dicintai sebegitu besar oleh Darius. Ya sudah kalau gitu aku pulang dulu ya, Ma. Yolanda seketika murka dan marah-marah setelah Darius meninggalkan rumah. Kesal sekali karena Darius menolak bercerai dengan Regina. Regina, kamu boleh tertawa sekarang. Kamu bisa memonopoli putraku sekarang. Tapi lihat saja, putraku tetaplah putraku. Putraku hanya milikku. Sinta merinding mendengar itu. Ada gitu ya orang tua yang ingin anaknya bercerai padahal anaknya bahagia-bahagia saja hanya karena menantunya tidak sesuai dengan standarnya. Sinta diam-diam berdoa semoga tidak dipertemukan mertua seperti Yolanda. Dan berdoa semoga Yolanda sadar dan tobat. Kampus. Lukas, pulang kampus. Aku jemput ya. Delima, maaf. Aku nggak bisa. Aku ada penelitian sore ini. Lukas, penelitian setiap hari ya. Seminggu ini kamu penelitian terus. Delima, aku kan mahasiswa kedokteran. Wajar banyak penelitian. Apalagi aku jadi asisten profesor. Lukas, ya udah selesai jam berapa nanti aku jemput. Delima, nggak apa-apa aku bisa pulang sendiri. Lukas, 5 menit aja nggak bisa. Seminggu ini kita belum ketemu. Delima tak tahan untuk tidak merotasi mata. Dipikir-pikir semakin lama Lukas semakin menyebalkan. Semakin posesif. Tapi tidak dipungkiri sih, Delima memang menjaga jarak dengan Lukas supaya Darel tidak curiga hubungannya dengan Lukas. Setelah dia dan Darel resmi menjadi pasangan kekasih, Delima akan langsung putusin Lukas. Sudahlah, nggak usah dibales. Nggak penting. 7. Delima mengambil tasnya dan meninggalkan perpustakaan. Sekarang sudah pukul 14.25. Kurang 0 menit lagi jadwal kuliah Delia selesai, jadi Delima harus bergegas ke jurusannya. Delima penasaran bagaimana Delia sekarang. Sudah lama sekali mereka tidak bertemu atau berbicara. Delima masih terus memantau Delia dari story WA atau story IG, sekilas dia kelihatan bahagia-bahagia saja. Tapi itu di sosmed kan, belum tentu real life, dia benar-benar baik-baik saja. Aku yakin Delia nggak sebahagia itu. Dia cuma pencitraan aja. Sambil berjalan menuju ke fakultas Delia, Delima menebak-nebak sendiri bagaimana kondisi Delia sekarang. Harapannya, Delia menderita dan galau seperti dia. Apa sekarang Delia pacaran dengan Raihan? Atau dia jomblo? Delima tiba di jurusan Delia. Menunggu sekitar 5 menit, akhirnya Delia keluar dari kelas. Itu dia. Delima ingin menghampiri, tapi tiba-tiba Delia lari. Lari terburu-buru sambil menempelkan ponsel di telinga, sepertinya dia sedang menelpon seseorang. Tak mau ketinggalan, Delima segera mengejar Delia. Ternyata dia menuju ke depan fakultas. Delima berhenti di belakang sebuah tiang, mengatur napasnya yang sedikit terengah. Dari tempatnya berdiri, dia bisa melihat Delia mendekati seorang laki-laki yang berdiri di samping mobil. Pria itu tinggi, tegap, dan mengenakan kemeja abu-abu yang lengan kancingnya digulung hingga siku. Wajahnya tajam, berkarisma, dengan mata yang fokus menatap Delia yang baru saja berhenti di depannya. Wah, Delima tanpa sadar menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membulat, terkejut. Ganteng banget. Jantungnya berdebar, bukan karena berlari, melainkan karena pria itu memiliki aura yang begitu menonjol. Siapa dia? Pikirnya. Apa sopir online yang jemput Delia? Tapi, sepertinya bukan. Sopir online mana yang berpenampilan sekeren itu? Dan, Delima mendelik saat laki-laki tampan itu mengusap rambut Delia dan Delia tersenyum lebar,
senyumannya ceria seakan-akan mereka sepasang kekasih. Aku baru pertama kali lihat laki-laki itu. Kenapa mereka seakrab itu? Apa hubungan mereka? Delima segera merapikan rambut dan bajunya. Setelah memastikan penampilannya rapi dan cantik, dia segera menghampiri Delia. Delia, siapanya dengan ceria Delia. 8. Delia terkejut. Kangen, Delima langsung memeluk Delia dan refleks Delia mendorongnya.